Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Super Simple English Tutorial. Bersama saya Indra Sariman. Pada video kali ini kita akan tertawa dan belajar. Ya, it's time to love and learn. Ya, kita buat judulnya hari ini adalah silly mistake in English, yaitu kesalahan yang membuat kita terbahak-bahak dan tertawa ketika kita melihat kesalahan ini sering terjadi di sekitar kita. Mungkin juga terjadi di lembaga-lembaga pendidikan tanpa kita sadari. Inilah yang perlu kita perhatikan sambil tertawa dan kita perbaiki. Silly mistakes in English. Kesalahan yang pertama ini mungkin kata yang singkat atau frase dalam bahasa Indonesia mungkin mudah sekali, tetapi karena kita sangat terpengaruh dengan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, maka kita menerjemahkannya seperti ini: jauhi narkoba, hide drug. Jadi kalau seandainya hide drug itu mungkin polisi akan datang ke rumah kita dan menangkap kita. Hide drug. Ya, sebenarnya ada beberapa bahasa Inggris kemungkinan yang bisa kita pakai untuk mengartikan atau menerjemahkan jauhi narkoba. Yang pertama adalah don't use drugs. Don't use drugs. Jangan menggunakan narkoba, atau jangan memakai narkoba, atau jauhi narkoba. Atau mungkin boleh juga kita memakai kata don't do drugs. Don't do drugs. Oke, yang ketiganya kemungkinan bisa kita pakai adalah avoid drugs. Avoid drugs. Dan yang keempatnya bisa juga kita pakai untuk mengartikan jauhi narkoba adalah stay away from drugs. Ini adalah kesalahan yang pertama yang kita lihat di lingkungan kita, mungkin tanpa kita sadari, tapi kalau kita mengerti bahasa Inggris kita akan tertawa terbahak-bahak. Kesalahan yang kedua juga tidak kalah lucunya adalah ketika kita melihat ada papan selamat datang di suatu tempat, mungkin ini adalah tempat tourism site atau tourism resort, yaitu tempat pariwisata. Maka di sini kita lihat thanks you for come to visiting us. Ya, dari kesalahannya juga banyak sekali spellingnya yang salah, begitu juga dari segi grammarnya. Maka kemungkinan yang dimaksud oleh yang memiliki tempat pariwisata ini adalah seperti ini: thank you for coming and visiting us. Thank you for coming and visiting us. Ini adalah kesalahan yang sangat lucu sekali. Kesalahan yang selanjutnya adalah yang juga terjadi di lingkungan sekolah adalah malu dong tidak mengerjakan PR. Shame doesn't do homework. Sebenarnya ini ya maksudnya bagus sekali, tetapi karena ini terjadi di lingkungan pendidikan, ini membuat kita tertawa terbahak-bahak dan miris sekali. Sebenarnya ada beberapa bahasa Inggris yang kemungkinan bisa kita pakai yang benar secara grammatical, yaitu yang pertama adalah feeling embarrassed not to do homework. Feeling embarrassed not to do homework. Ini yang bisa kita pakai yang pertama. Yang keduanya being ashamed of not doing homework. Being ashamed of not doing homework. Ini boleh kita pakai yang artinya malu dong tidak mengerjakan PR. Yang ketiganya feeling ashamed not to do homework. Jadi ketiga possible answers ini bisa kita pakai yang artinya malu tidak mengerjakan PR. Ya, ini adalah kesalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan kita yang harus kita perbaiki. Yang selanjutnya adalah kesalahan yang juga sangat lucu sekali. Sebenarnya ini adalah seharusnya tidak salah, karena ini adalah kebiasaan kita sehari-hari mengantri, dan sering kita lihat di tempat-tempat umum dikatakan antri dong, antri, misalnya di bank atau di tempat yang lain, mohon antri. Jadi diterjemahkan oleh mungkin ini adalah di tempat umum, saya nggak tahu di mana tempatnya, entry please, gitu diterjemahkan seperti itu. Sangat lucu sekali. Jadi sebenarnya possible answers-nya bisa saja kita buat di sini adalah sangat umum sekali. Please stand in line. Ya, please stand in line. Itu bisa kita sebut dengan tolong antri. Atau yang possible answer yang kedua adalah please queue up. Please queue up.
Ini semuanya kata kerja please queue up. Sedangkan yang ketiganya adalah please join the queue. Please join the queue. Ini adalah kesalahan yang seharusnya tidak salah, yang membuat kita miris, yang membuat kita tertawa terbahak-bahak kalau kita mengerti bahasa Inggris. Ini adalah please stand in line, please queue up, please join the queue. Kesalahan yang selanjutnya adalah ini juga ya mungkin tingkat-tingkat orang yang sudah lama belajar bahasa Inggris juga, yang sudah tamat kuliah dan sudah baru saja mengadakan upacara wisuda, dan dia mungkin dia ingin mengundang kawan-kawannya atau saudara-saudaranya untuk makan di rumahnya, sehingga dia berbahasa Inggris karena mungkin dia semangat baru sarjana, baru mendapatkan gelar sarjana. Maka dia bilang, tonight I'm graduation, I invitation you all to eat our house because I know someday I will eat your house too. I will die. Jadi kalau kita artikan ini adalah malam ini saya sudah tamat, saya sudah wisuda, saya mengundang kamu semua untuk memakan rumah saya karena saya tahu suatu hari saya juga memakan rumahmu juga. Saya membunuh 5 ayam, 3 perempuan dan 2 laki-laki untuk kamu makan semua, dan saya akan menyuruh bapak saya untuk memasak mamak saya. Terima kasih. Itulah yang ditulis oleh seorang wisudawan atau sarjanawan, yang mungkin ya maksudnya adalah seperti yang kita lihat di bawah ini. I have just graduated from a university tonight. Tonight I'd like to have you over to have dinner in my house, as I know someday I will eat in yours too. I'm going to cut 5 chicken salad, 3 ham, 2 rooster for you all, and then ask my mom to cook them. Thank you. Mungkin maksudnya seperti itu. Mungkin juga memang maksudnya seperti yang di atas ini. Oke. Ini kesalahan yang ya seharusnya tidak terjadi. Seharusnya kita setelah tamat kuliah, kita walaupun tidak 100% mengerti bahasa Inggris, kita juga mengerti bahasa Inggris sekitar 60%, atau karena kita sudah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun. Kesalahan yang selanjutnya ini juga ya seharusnya tidak salah, karena salah spelling itu bisa membuat pengertian atau arti yang salah, dan mungkin akan terdengar kasar sekali, karena Anda pasti tahu apa yang dimaksud dengan summer. Kalau tulisannya atau spellingnya seperti ini, B-I-T-C-H. Ini kalau orang native speaker itu kalau marah mereka sering memakai kata seperti ini. Maka seharusnya spellingnya tidak salah. I'm sorry. Ini adalah sebenarnya yang dimaksud mungkin sama panitianya ini Summer Beach Festival. Summer Beach Festival. Ya, jadi I-nya I panjang atau vowelnya vowel panjang, bukan short vowel seperti yang ditulis di atas, dan spellingnya bukan seperti ini. Kalau Anda ingin tahu apa yang dimaksud dengan yang diartikan dengan di spanduk ini, maka di Google saja, mungkin itu akan membuat Anda tertawa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kesalahan yang selanjutnya adalah kesalahan juga terjadi di lingkungan sekolah kita. Tiada hari tanpa belajar. Di sini no learning, no day. Tidak ada belajar, tidak ada hari. Itu mungkin maksudnya yang di atas itu. Mungkin possible answers-nya boleh kita pakai hardly a day goes by without studying. Hardly a day goes by without studying. Atau mungkin kemungkinannya boleh don't let a day pass without studying. Don't let a day pass without studying. Kesalahan yang selanjutnya juga tidak kalah lucu dari sebelumnya adalah kesalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan kita ketika seorang guru menerjemahkan capailah cita-citamu setinggi langit. Reach your aspiration is sky high. Ya, capailah cita-citamu setinggi langit. Ini adalah kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Sehingga ada mungkin padanannya di dalam bahasa Inggris yang bisa kita pakai mengartikan capailah cita-citamu setinggi langit.
Hitch one wagon to a star. Hitch one wagon to a star. Ini kemungkinan yang bisa kita pakai yang lebih tepat daripada reach your aspiration is sky high. Okay. Alright guys, untuk penutup saya akan bacakan surat cinta bahasa Inggris yang populer, yang sangat lucu sekali, yang ditulis oleh Mbak Sum yang berpacaran dengan si David, bule dari Amerika, dan Mbak Sum bermaksud mutusi pacarnya, si David. Ya, akan tetapi dia sudah tidak mau bertemu muka lagi dengan kekasihnya itu. Mbak Sum pun menulis surat dengan berbekal kamus Inggris dan pengetahuan yang pas-pasan. Berikut ini suratnya. Hi David, together this letter I give know you. Hai David, bersama surat ini aku memberitahumu. I want cut connection we. Saya ingin memutuskan hubungan kita. I think very cook all. Saya pikir sangat masak-masak semuanya. Correctly, I have seen you play fire with a woman entertainment at town with my eyes hat on. Sebenarnya saya telah lihat kamu bermain api dengan wanita penghibur di kota dengan mata kepala sendiri. You always are sorry back Ripper. Kamu selalu meminta maaf berulang kali. Ripper that I forgive you, but this Ripper you correct hurt my liver. Kali itu aku maafkan kamu, tapi kali ini kamu benar-benar menyakiti hatiku. I not want sick my liver for two Ripper. Saya tidak mau sakit hati untuk kedua kalinya. Safe work, David. Selamat jalan, David. From your fruit Ripper, dari buah hatimu. Sumiati lion on the table. Sumiati singo di meja. Ya, ini adalah surat cinta dari Mbak Sum yang dikirim kepada mantan pacarnya atau pacarnya yang ingin diputusnya, namun dia tidak ingin bertemu atau bertatap muka kembali. Sehingga dia menuliskan surat berbekalkan kamus dan pengetahuan. Ini merupakan kejadian yang sangat lucu. Mungkin saja ini sudah terjadi kepada kita dan mungkin saja suatu hari akan terjadi kepada kita kalau seandainya kita tidak belajar bahasa Inggris. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang sangat miris, kesalahan yang sangat lucu yang seharusnya harus kita perbaiki supaya kualitas pendidikan di Indonesia semakin meningkat, semakin baik penguasaan bahasa Inggris kita. Sehingga di dalam kancah internasional, pendidikan Indonesia terus maju. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.